Baik, terima kasih kepada calon Kapolri, Komisaris Jenderal Andes Budi Gunawan, SH MSI. Bapak Ibu anggota Komisi 3, kita memasuki agenda berikutnya, tanya jawab yang tadi telah disepakati per fraksi tadi. Kami awali dari fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 3 yang saya banggakan. Selamat pagi. Dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di sini dan melakukan fit and proper test. Saudara calon Kapolri yang saya hormati, suasana pagi ini dalam fit and proper test ini, saya merasa ada perasaan yang lain karena saya sebagai pribadi sudah mengikuti fit and proper test untuk Kapolri keempat, termasuk saudara calon saat ini. Jadi dari fit and proper test sebelumnya, pagi ini ada perasaan yang berbeda, yang lain. Ada sedikit kegalauan juga. Tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini adalah fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menunjukkan kepada bangsa ini kenyataan dalam penegakan hukum di Republik ini. Saudara calon yang saya hormati, saya melihat bahwa surat yang tadi saudara acungkan dan saya baca, ini adalah produk hukum dari sebuah institusi yang juga penegak hukum utama di Republik ini. Saya kok merasa galau, ganjil bahwa kemarin kami mendengar, melihat, menonton di televisi saudara calon Kapolri dijadikan tersangka. Kemudian pagi ini dalam fit and proper test saya membaca sebuah produk hukum bahwa kasus rekening gendut itu sudah selesai dan sudah dilakukan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum resmi juga, yaitu institusi kepolisian dan Badan Reserse Kriminal. Jadi di dalam benak saya kok aneh. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan saya kepada saudara, bahwa apabila saudara menjadi Kapolri nanti, bagaimana saudara membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum supaya hal yang terjadi hari ini, kontradiksi kemarin berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara tersangka, sementara persoalan yang itu juga tahun 2010 sudah ada produk hukumnya bahwa saudara dinyatakan tidak bersalah. Ini soal yang saudara katakan tadi, krisis confidence dan trust dari masyarakat. Ini orang melihat, orang menonton. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian hal yang kedua, perasaan menjadi tersangka tentu tidak enak. Sebagai pribadi, kehormatan pribadi, nama baik keluarga, istri, anak, keluarga besar, semua menjadi terpukul. Sebagai informasi, mungkin saudara sebagai polisi profesional juga tahu bahwa mentersangkakan orang juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Mentersangkakan orang dengan cara yang tidak profesional, mentersangkakan orang karena pesanan, karena kepentingan, juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, saya juga ingin minta penjelasan, jika saudara dipercaya menjadi Kapolri, apa terobosan saudara? Karena saudara pernah mengalami bagaimana menjadi seorang tersangka, sehingga melakukan terobosan-terobosan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk institusi yang akan saudara pimpin. Oleh sebab itu, saudara, saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat juga mendapat SMS yang baru masuk 5 menit yang lalu. Saya bacakan SMS ini.
suara rakyat. Tolong ditanyakan komitmen penuntasan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi Polri. Salah satunya kasus korupsi PLTA Asahan dengan tersangka Bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak yang sudah tersangka selama 1,5 tahun, namun tidak tuntas walau sudah 3 Kapolda berganti, sementara 5 tersangka lain anak buah Bupati dalam kasus yang sama sudah diadili. Artinya ini, bahasa ini contoh dari apa yang dibahas di televisi kemarin, bahwa seseorang bisa menjadi tersangka bertahun-tahun tanpa ada kejelasan ujungnya kemana. Ini juga menjadi bagian kenyataan penegakan hukum di Republik ini. Dan saudara sebagai calon orang nomor 1 di institusi Polri, saya minta penjelasan apa terobosan saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu aja ya, seluruh fraksi ya.